Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Peringatan Tuhan. Shalom saudaraku. Kadangkala Tuhan memberikan peringatan kepada kita sebelum sesuatu terjadi supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Matius 26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka memberikan 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari Kamis malam, pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Tuhan Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Lalu Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakan." Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari mereka akan menyerahkan dia, para murid sama sekali tidak tahu kalau salah seorang di antara mereka akan menyerahkan guru mereka untuk disalibkan. Oleh sebab itu mereka sangat sedih, sangat terkejut. Dan mereka bertanya, "Bukan aku ya guru?" Pertanyaan yang benar-benar jujur dan benar-benar tidak tahu. Dan dengan pertanyaan itu seolah-olah mereka memohon agar Tuhan Yesus menegur, mengingatkan dan meluruskan jika ada di antara mereka yang menyimpang. Yudas juga memberikan pertanyaan yang sama, "Bukan aku ya Rabi?" Namun tentu kita tahu bahwa pertanyaan Yudas berbeda dengan pertanyaan murid-murid yang lain. Karena yang pertama, pertanyaan Yudas adalah pertanyaan yang menipu diri sendiri karena dia telah menjual gurunya. Pertanyaannya mengandung kepura-puraan untuk menutupi kesalahannya, dan jelas ini adalah pertanyaan seorang pengkhianat yang dilakukan agar murid-murid yang lain tidak menaruh curiga kepadanya. Kepada pertanyaan murid yang lain, Tuhan Yesus tidak menjawab, tetapi pertanyaan Yudas dijawab oleh Tuhan Yesus. "Engkaulah yang mengatakannya." Jelas Tuhan Yesus menyingkapkan identitas siapa di antara murid yang akan menyerahkan dirinya. Perkataan Tuhan Yesus dan jawabannya seharusnya menjadi peringatan bagi Yudas. Namun pada akhirnya Yudas mempertahankan keputusannya. Dia bersikukuh untuk tetap
menyerahkan Tuhan Yesus. Dan malam itu dengan sebuah ciuman, Tuhan Yesus diserahkan oleh Yudas, dijual oleh Yudas kepada imam-imam kepala. Saudara, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui saudara-saudara seiman, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa atau bahkan tidak terpuruk di dalam dosa. Hanya apakah kita mau mendengar atau kita tetap mengeraskan hati? Dalam Matius 11 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Dan Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai 8 mengingatkan, "Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun." Saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu Tuhan Yesus tidak mau kita jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita. Dia memberikan peringatan agar kita tidak jatuh dalam dosa. Apakah engkau saat ini telah menjadi orang yang tidak setia? Apakah engkau masih terus terikat dengan dosa-dosa masa lalumu? Apakah engkau masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Saya sangat yakin Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan selalu mengingatkan kita. Karena itu, selama Dia masih berbicara, dengarkanlah suaranya. Terimalah peringatan Tuhan. Ambillah waktu untuk mengakui segala kesalahan kita. Dan dengan demikian Tuhan yang penuh dengan kasih dan rahmat akan mengampuni kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan setiamu yang besar dalam hidup kami, sehingga Engkau tidak membiarkan seorang pun di antara kami binasa. Karena itu Tuhan, Engkau terus memberikan peringatan demi peringatan kepada kami, supaya kami tidak tinggal dalam kelemahan kami, supaya kami tidak terjerumus dalam dosa. Dan ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengabaikan peringatan Tuhan. Kami lebih memilih kesombongan kami lebih memilih untuk mengeraskan hati kami seperti Yudas. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa memperhatikan setiap peringatan-peringatan Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Ampuni kami, pegang tangan kami, arahkan kami terus untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, dan kami siap untuk diingatkan, kami siap untuk dinasihati, kami siap untuk mendengar firman, mendengar peringatan-Mu, dan taat kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengar peringatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.